Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Yosefin. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membaca materi IPA, yaitu gerak pada benda. Nah, pada hari ini, Bu Vivin akan menjelaskan sedikit tentang materi gerak pada benda dan pembahasan pada tugas sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud gerak bersifat relatif? Nah, gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Sebagai contoh, Ali duduk di bangku bis yang berangkat dari terminal. Pernyataan di atas dapat dikatakan, yang pertama, Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Dan yang kedua, Ali tidak bergerak terhadap bis. Sehingga untuk menyatakan apakah suatu benda bergerak atau tidak harus ada titik acuannya. Dengan titik acuan yang berbeda, benda dikatakan bergerak atau tidak bergerak, sehingga gerak bersifat relatif. Jenis gerak menurut keadaan benda dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan, sedangkan gerak semu yaitu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu ini ketika kalian naik kereta api ke arah barat. Nah, batang-batang pohon di luar kereta api seolah-olah tampak bergerak berlawanan, yaitu ke arah timur. Padahal sebenarnya batang-batang tersebut diam di tempat. Ini yang dikatakan gerak semu. Contoh gerak semu yang lain adalah gerak semu harian dan tahunan matahari. Nah, jenis gerak berdasarkan bentuk lintasannya dibagi menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus yaitu lintasan berbentuk garis lurus, dan gerak melingkar yaitu lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Kemudian gerak parabola yaitu lintasannya berbentuk parabola. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan soal tugas bab gerak pada benda. Di sini kalian akan mengerti dan memahami istilah-istilah apa saja yang ada pada gerak benda.
Untuk pembahasan nomor 1, di sini kalian diminta untuk membandingkan antara kelajuan dengan kecepatan. Nah, untuk kelajuan di sini berkaitan dengan jarak tempuh atau panjang lintasan. Sedangkan kecepatan di sini berkaitan dengan perpindahan atau perubahan posisi. Nah, untuk mencari rumus kelajuan yaitu menggunakan V sama dengan S per T. V di sini menunjukkan kelajuan, S yaitu jarak, dan T waktu. Maka untuk mencari kelajuan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan pada kecepatan di sini terdapat simbol V dengan arah panah. Ini menunjukkan kecepatan yaitu besaran vektor karena memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, untuk mencari kecepatan yaitu menggunakan rumus V sama dengan delta S per T. Delta S di sini yaitu perpindahan dibagi dengan T, waktu. Maka untuk mencari kecepatan yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, alat untuk mengukur kelajuan yaitu menggunakan speedometer. Sedangkan untuk mengukur kecepatan menggunakan alat velocitometer atau velocitymeter. Contoh kelajuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sepeda melaju dengan kelajuan 10 meter per sekon. Sedangkan contoh dari kecepatan dalam kehidupan sehari-hari yaitu motor bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon ke arah barat. Soal nomor 2, Bambang berjalan ke arah utara sejauh 120 meter, kemudian kembali lagi ke selatan sejauh 40 meter. Perpindahan Bambang dari posisi semula adalah, untuk menyelesaikan soal nomor 2, di sini kalian membuat arah mata angin terlebih dahulu. Arah mata angin terlebih dahulu, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Nah, di soal Bambang berjalan ke arah utara sejauh 120 meter. Jadi Bambang berjalan dari posisi awal berjalan ke arah utara sejauh 120 meter. 120 meter. Kemudian Bambang
kembali lagi ke selatan sejauh 40 meter, berarti ke arah selatan. Ke arah selatan sejauh 40 meter. Jauh 40 meter. Maka perpindahannya berapa? Di sini saya ibaratkan dari titik A, yaitu titik semula, dia ke arah utara titik B, dan kembali dan berjalan ke arah selatan di titik C. Maka perpindahan yang dilakukan yaitu sebesar 120 dikurangi 40 sama dengan 80 meter. Ingat, perpindahan itu perubahan posisi suatu benda. Jadi perpindahan dihitung dari A sampai ke C. Soal nomor 3 yaitu Susi berjalan ke arah utara sejauh 120 meter, kemudian kembali lagi ke selatan sejauh 40 meter. Jarak yang ditempuh Susi adalah, untuk soal nomor 3 ini sama halnya dengan nomor 2, hanya saja nomor 3 ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Susi. Nah, awalnya kita juga membuat arah mata angin terlebih dahulu. Ya, arah mata angin terlebih dahulu. Ke arah utara, selatan, barat, dan timur. Nah, Susi berjalan ke arah utara sejauh 120 meter. Susi di sini mula-mula di titik A misalnya. Susi berjalan ke arah utara sejauh 120 meter. Sejauh 120 meter. Kemudian Susi titik B, saya umpamakan titik B. Kemudian Susi kembali berjalan ke arah selatan sejauh 40 meter. Ke arah selatan berarti sini sejauh 40 meter. Ini sejauh 40 meter. Nah, di titik C. Maka jarak yang ditempuh Susi berapa? Masih ingat, untuk jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, ya, atau panjang lintasan yang dilalui oleh Susi. Nah, berarti panjang lintasan yaitu jumlah dari titik A ke B ditambah dengan titik B ke C, sehingga 120 ditambah dengan 40 sama dengan 160 meter, sehingga jarak yang ditempuh Susi yaitu sejauh 160 meter. Untuk soal nomor 4 yaitu di sini kalian diminta untuk mengkonversikan dari 72 km per jam ini sama dengan berapa meter per sekon atau per detik. Maka masih ingat di kelas 7 yaitu 72 km per jam sama dengan meter per sekon. Nah, kilometer ke meter yaitu dikalikan 1000, maka 72 km itu berapa meter? Yaitu 72 kali 1000 meter dibagi dengan 1 jam ini berapa detik? Yaitu 3600 detik. Maka 72 dikali 1000 yaitu 72.000 dibagi dengan 3600. Maka angka 2 720 bagi 36 yaitu 20
meter per sekon, sehingga 72 km per jam ini sama dengan 20 meter per sekon. Untuk soal nomor 5, yaitu sebuah mobil tangki pengangkut BBM berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 60 km ditempuh dalam waktu 45 menit. Kecepatan mobil tangki tersebut adalah berapa kilometer per jam? Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Yaitu yang diketahui, mobil berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 60 km. Berarti perpindahan dari A menuju B yaitu sebesar 60 km, dilambangkan dengan S sama dengan 60 km. Kemudian ditempuh dalam waktu 45 menit. Waktu di sini dilambangkan dengan T, yaitu 45 menit. Nah, yang diminta adalah kilometer per jam, sehingga waktunya ini diubah dahulu ke jam. 45 menit ini sama dengan 3/4 jam. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Ditanya yaitu kecepatan mobilnya berapa. Maka kita menggunakan persamaan V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Maka di sini S-nya yaitu 60 km per waktu, yaitu 3/4. Nah, maka ini dibalik ya, kalau perkalian dibalik yaitu 60 kali 4/3 itu sama dengan ini 20 kali 4 sama dengan 80 km per jam. Nah, pada soal nomor 6 di situ kalian diminta untuk menentukan resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, masih ingat materi sebelumnya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, ini sebuah benda dikenai dua gaya. Gaya dilambangkan dengan F. Maka untuk penyelesaiannya diketahui untuk 60 Newton ini adalah gaya yang pertama. Saya lambangkan dengan F1 sama dengan 60 Newton. Kemudian yang 40 yaitu gaya yang kedua atau F2 sama dengan 40 Newton. Nah, pada materi sebelumnya untuk arah yang ke kanan itu berarti bernilai positif, sedangkan ke kiri, ke arah kiri, maka dia bernilai negatif. Maka yang ditanyakan adalah jumlah gaya atau resultan gaya. Resultan gayanya berapa? Maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu yang positif F2, berarti F2 dikurangi dengan F1. Nah, F2 nilainya berapa? 40 kurangi 60, maka resultan gayanya adalah negatif 20 Newton. Nah, negatif di sini menandakan dia ke arah kiri gayanya. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda ini sebesar 20 Newton ke arah kiri, sama dengan 20 Newton ke kiri.
pada soal nomor 7 ini berkaitan dengan hukum 2 Newton, di mana pada hukum 2 Newton ini jumlah gaya yang bekerja pada benda itu dipengaruhi oleh massa benda dan percepatan. Massa di sini dilambangkan dengan M dan A dilambangkan dengan dan percepatan dilambangkan dengan A. Sehingga untuk mencari percepatan yaitu jumlah gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan massa. Nah, pada soal nomor 7 di situ ada 2 gaya segaris yang bekerja pada sebuah benda, seperti pada gambar berikut ini. Nah, maka untuk penyelesaiannya kita mencari diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui apa saja? Di sini ada 60 Newton, saya lambangkan. Berarti ini adalah gaya yang dilambangkan dengan F. Saya tulis F1 sama dengan 60 Newton. Kemudian ada F2 yaitu 40 Newton. 20 kg ini merupakan massa benda. Massa benda lambangnya adalah M sebesar 20 kg. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah percepatan yang terjadi pada benda tersebut, dilambangkan dengan A. Percepatannya berapa? Maka kita menggunakan persamaan A sama dengan jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan massa. Maka kita harus mencari resultan gayanya terlebih dahulu. Maka A sama dengan F2 dikurangi dengan F1 per dibagi dengan massa. Maka A sama dengan F2 nya yaitu 40 dikurangi 60 per 20. Maka A sama dengan negatif 20 dibagi dengan 20. Maka dihasilkan yaitu negatif 1 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa A yaitu mengalami perlambatan. Benda mengalami perlambatan ke arah kiri. Sehingga yang ditanyakan percepatannya berapa? Percepatannya sebesar 1 meter per sekon kuadrat, tetapi mengalami perlambatan ke arah kiri. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika pekerjaan kalian ada yang kurang tepat, silakan dibetulkan di buku tugas kalian masing-masing. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri, terima kasih.